Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.30, ada dua data high impact ya. Yang pertama ada core PPI dan PPI. Kalau kita perhatikan dari data pertama core PPI, di sini dari previous to forecast-nya, dari 0,4% prediksinya turun menjadi 0,2%. Jadi ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya ya, kalau angka aktualnya di atas forecast tapi masih di bawah previous, hal tersebut akan memperkuat indeks dolar tapi sifatnya sementara karena tidak sampai dengan angka sebelumnya, yaitu previousnya. Kecuali hasil aktualnya naik di atas 0,4% baru menunjukkan angka positif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar yang terjadi kenaikan. Tapi saat ini memang prediksinya dari previous to forecast ada penurunan dari 0,4% menjadi 0,2%. Jadi identifikasinya indeks dolar bisa terjadi pelemahan. Yang kedua ada data PPI. Kalau kita perhatikan angkanya dari previous to forecast-nya ya, dari 0,2%, forecast-nya 0,2%. Jadi tidak ada perubahan. Ketika hasil aktualnya angkanya sama, maka akan kita lihat nantinya yaitu core PPI-nya sendiri. Tapi kalau secara keseluruhan, menurut saya memang potensi untuk angka PPI ini menunjukkan negatif ya, atau penurunan di bawah forecast, dan hal tersebut akan mengakibatkan daripada indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, sekarang kita akan lihat secara teknikal ya untuk indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Check it out. Oke, kalau indeks dolar sendiri kita perhatikan di time frame 4 jam sampai dengan sore hari ini tidak ada perubahan ya. Market masih di dalam area range, dan tentunya batas antara area batas breakoutnya ini ya 103.33 sampai dengan level 102.95 ini belum ada breakout sama sekali, jadi masih konsolidasi. Setidaknya kalau kita melihat dengan posisi pergerakan secara teknikal yang memang menunjukkan aktivitas di mana buyer dan seller sama-sama kuat, ya strateginya adalah kita melihat indeks dolarnya mana dulu yang akan di breakout, apakah di level high yang lebih tinggi, yaitu contoh di 103.33 atau di bawah area 102.95, baru kita akan melihat sejauh mana dorongan seller ataupun dorongan momentum bullish-nya lebih kuat. Intinya seperti itu, dan tentunya hal ini nanti kita akan lihat secara news yang akan rilis ya, yang menunjukkan apakah akan terjadi penguatan pada indeks dolar, karena secara keseluruhan market juga masih konsolidasi. Tapi kalau kita lihat di high time frame, melihat di posisi seperti ini, tentunya pembentukan lower low, lower high, lower low, lower high sedang berjalan ya. Artinya trennya juga masih dalam posisi tren bearish, masih menunjukkan aktivitas momentum seller yang sangat kuat. Cuman kalau hari ini market indeks dolar masih dalam area konsolidasi. Jadi pergerakannya juga masih berada di dalam area range. Tinggal kita lihat nantinya sentimen pasar pada news yang rilis apakah menunjukkan positif atau negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat untuk market XAU/USD. Oke, sejauh ini untuk market XAU/USD sedang terjadi koreksi ya. Dan candle terakhir di sini ada pembentukan candle spanning top. Ini Anda bisa lihat di mana posisi candle dari jam 12 siang sampai dengan pergantian 16.00 ada momentum di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Dan dengan adanya pembentukan candle spanning top, ini akan menunjukkan aktivitas adanya momentum buyer seller sama-sama kuat, dan tentunya yang akan konfirmasi adalah candle yang saat ini berjalan pukul 16.00 dan nanti bergantinya pukul 20.00. Cuman pertanyaan kita saat ini, ketika rilis news 19.30, jadi candle 4 jamnya kan masih belum close ya, belum ada perubahan candle berikutnya. Jadi sentimen pasar nanti akan terlihat setelah
jam 20.00. Kalau sampai candlenya dia momentum bullish terjadi seperti ini dan mendorong dia bergerak naik, maka akan menunjukkan aktivitas momentum bullish sedang terjadi, dan tentunya targetnya akan ke level yang lebih tinggi, baik di high bulan Agustus 2477.72, dan kalau kita ukur dari low to high, ya memungkinkan sekali untuk membuat high baru ya di atas 2483.74, dan saya melihat potensinya bisa ke 2500 atau level psikologi. Karena kalau kita ukur dari low saat ini ya memungkinkan untuk $40 bahkan lebih bisa ya ke level 2500 sampai dengan 2502.57, yaitu target mandi pertama di level tersebut. Oke, tapi kalau sentimen sellernya kuat, dorongannya seperti ini, ya tentunya akan menunjukkan momentum bearish menuju area 50%, 2453.63, yang merupakan area zona pantau yang saya sampaikan di sesi Asia tadi ya, analisa pagi. Oke, tapi memang kalau kita perhatikan tekanan sebelumnya di sini spinning top dan impulsive bearish ini adalah reversal ya. Oke, ini adalah pembentukan reversal. Memang momentum dorongan sellernya lagi kuat nih. Nah, ini adalah reversal ya. Ada perubahan dari bullish menjadi bearish, tapi bearishnya ini memang sifatnya adalah koreksi ya. Nah, juga bisa membentuk pola wave ABC nih. Wave A, B, dan wave C. Oke, nah seperti ini. Baru menunjukkan momentum itu bullish terjadi. Dan hari Rabu besok juga akan rilis data inflation rate ya, yang akan mendorong apakah akan menunjukkan momentum bullish yang sangat kuat atau bearishnya, karena data CPI-nya sampai dengan saat ini previous to forecast-nya angkanya sama ya, 3%. Tinggal kita lihat aja hasil aktualnya. Kalau memang turun di bawah 3%, maka indeks dolar pasti akan melemah dan XAUUSD akan terjadi kenaikan. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan, dan sekarang saya akan coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Yang pertama, tentunya skenario saya adalah menunggu di area zona pantau di posisi ini. Nah, di sini di 2453. Oke, 2453.68 di area 50%-nya. Kalau ada konfirmasi, baik itu bullish engulfing ataupun single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka dia akan bergerak naik. Tapi kalau posisinya saat ini kan membentuk area konsolidasi ya. Nah, di sini saya melihat ini adalah batasan area batas breakout sampai dengan nanti pembukaan sesi Amerika. Oke, yang berkisaran antara 2458.56 sampai dengan 2466.24. Artinya sampai dengan saat ini saya masih wait and see. Kalau dia breakout di atas 2466.24, insya Allah dia akan bergerak bullish ya, seperti ini. Akan mengejar high yang terbentuk di hari ini ya, sampai dengan target yang kita hitung tadi di all time high ya. Tapi kalau dia breakout di bawah 2458.56, oke, insya Allah dia akan masuki area 50%. Di sini ada rally base rally ya. Nah, tapi saya akan coba cek nanti di 50%-nya. Ketika di area tersebut memang ada momentum, baru saya buy. Oke, jadi saya saat ini sebelum rilis news, strateginya adalah wait and see, menunggu seperti ini. Karena market kecenderungannya adalah konsolidasi dan bergerak di area range. Jadi tidak ada momentum di mana buyer dan seller memang memiliki kekuatan yang seimbang untuk saat ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi ya dari Zona Forex.
Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.